the last round of this tournament. Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Dua turnamen bulu tangkis BWF yang akan menjadi pasangan debut baru Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat. Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat sebelumnya batal tampil di International Challenge 2023 yang harus berlangsung pada 29 Agustus sampai 3 September 2023 di Medan. Usut punya usut, asisten pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, mengungkapkan bahwa Kevin Rahmat belum siap tampil di International Challenge 2023 karena faktor kondisi fisik yang belum siap. Karena kan satu memang persiapannya kurang bagus, jadi kita tarik dulu. Persiapannya soal kondisi fisik, kalau chemistry oke sih mereka, ujar Aryono Miranat saat ditemui di PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Rabu, 9 Agustus 2023. Lagi pula kalau main di sana pun kalau mereka masukkan sayang juga poinnya kecil, kan itu kan di Super 100 dan Challenge. Jadi kita fokuskan nanti di level yang Super 300 dan 500, katanya. Kenapa Super 300 dan 500? Karena poin nasional mereka kan, bisa masuk ke situ. Kalau bisa masukkan nanti akan dapat poin juga lebih besar lagi. Jadi nanti ditujukan untuk yang level 300 dan 500, ujar Aryono Miranat. Karena itu, secara tidak langsung terjawab sudah dua turnamen BWF yang kira-kira bisa menjadi debut Kevin Rahmat nantinya. Turnamen pertama yang kira-kira bisa menjadi debut Kevin Rahmat adalah Hong Kong Open 2023 yang bertajuk Super 500. Hong Kong Open 2023 nantinya akan digelar pada 12 hingga 17 September 2023 sehingga Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat punya waktu sebulan untuk mempersiapkan turnamen ini. Lantas bagaimana dengan turnamen lainnya yang kira-kira akan menjadi laga kedua Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat setelah Hong Kong Open 2023? Jika perkataan Aryono Miranat benar adanya bahwa Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat akan berlaga di Super 300 dan 500 saja, laga pasangan itu berikutnya adalah Arctic Open 2023. Sekadar informasi, Arctic Open 2023 Super 500 ini nantinya akan dihelat di Vantaa, Finlandia, pada 10 hingga 15 Oktober 2023. Hal ini juga berarti bahwa pasangan yang dijuluki Keramat ini harus menunggu sekitar sebulan dari Hong Kong Open ke Arctic Open 2023. Walaupun demikian, hal itu mungkin tidaklah masalah bagi keduanya mengingat mereka mungkin hanya diproyeksi sebagai pasangan sementara saja sembari menunggu Marcus Fernaldi Gideon pulih. Selanjutnya, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat bisa mengikuti Hilo Open 2023 Super 300 yang akan digelar pada 31 Oktober sampai 5 November 2023 di Saarbrücken, Jerman. Setelahnya, perjalanan pasangan baru itu akan disambung ke Korea Masters 2023 Super 300 yang akan dihelat pada 7 hingga 12 November 2023 di Gwangju, Korea Selatan. Tak lama berselang, Kevin Rahmat langsung menyambung ke Kumamoto Masters Japan Super 500 pada 14 hingga 19 November 2023. Kemudian, India International 2023 Super 300 yang dilaksanakan pada 28 November hingga 3 Desember 2023 di Lucknow, India, dapat menjadi penutup rangkaian perjalanan Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat pada 2023. Hasil drawing lengkap babak 64 besar turnamen BWF World Championships 2023 yang termasuk ke dalam salah satu pertandingan Grade 1 BWF Tournament. Pertandingan yang akan berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, pada 21 hingga 27 Agustus 2023. Tim Indonesia sendiri berhasil meloloskan sebanyak 15 wakilnya terdiri dari 3 tunggal putra, 2 tunggal putri, 4 ganda putra, 3 ganda putri dan 3 ganda campuran. Perlu diketahui bahwa kejuaraan dunia 2023 merupakan salah satu turnamen tertinggi BWF yang tidak menyediakan hadiah uang tunai. Pebulu tangkis yang berhasil meraih gelar juara berhak mendapatkan medali baik emas, perak, maupun perunggu.
Selain itu, kejuaraan dunia BWF 2023 sangat penting bagi setiap pemain untuk mendongkrak poin sebanyak 13.000 poin dan akan berdampak pada peringkat dunia BWF serta sebagai poin pertemuan menuju Race to Paris 2024. Indonesia berhasil meloloskan 3 wakil di sektor tunggal putra di mana Anthony Sinisuka Ginting yang berstatus sebagai unggulan kedua kejuaraan dunia BWF 2023 akan menghadapi Danilo Bosniok. Kemudian Jonathan Christie yang menyandang status unggulan kelima akan menantang pemain kuat asal Malaysia Lee Jae-Zia. Wakil terakhir tunggal putra Chico Aura Dwiwardoyo akan menghadapi wakil Australia Nathan Tang. Selanjutnya dari sektor tunggal putri merah putih juga diwakili 3 Srikandi di mana wakil pertama Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil menyandang unggulan ke-8 langsung melaju ke babak kedua. Di babak 16 besar Gregoria diprediksi akan menemui wakil China Han Yu. Wakil kedua yakni Putri Kusumawardani akan melawan wakil dari Ukraina Polina Burova. Beralih ke sektor unggulan Indonesia di mana 4 pasang ganda putra akan membahu mengatasi lawan-lawannya. Unggulan pertama Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto mendapatkan bye di babak 64 besar dan langsung melaju ke babak kedua menunggu lawan antara wakil Taipei Li Jiehui, Yang Po-Swan atau wakil Inggris Rory Easton Zachrash. Di babak 16 besar Fajar Rian diprediksi akan bertemu dengan wakil Korea Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Kemudian pasangan unggulan ke-8 Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan juga langsung melaju ke babak kedua karena mendapat bye di babak 64 besar. Lawan berikutnya menunggu antara wakil Italia Giovanni Greco, David Salut atau wakil Peru Jose Guevara, Diego Mini. Di babak 16 besar Ahsan, Hendra memprediksikan wakil Cina He Jiting, Yeo Haodong. Selanjutnya pelapis merah putih lainnya Leo Roli Charnando, Daniel Martin juga langsung melaju ke babak 32 besar setelah mendapat bye di babak pertama. Di babak 16 besar Leo, Daniel diprediksi akan bertemu unggulan kedua asal India Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Pasangan terakhir Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana sebagai unggulan ke-13 sama halnya dengan 3 pasang lainnya juga langsung melaju ke babak 32 besar. Di babak 16 besar Bagas, Fikri diprediksi akan bertemu dengan wakil Jepang Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Momen pertemuan Hendra dan Tontowi dengan Lau Tu Kwong sendiri terjadi di ajang kejuaraan bulu tangkis Bayan Open 2023 yang dihelat di Balikpapan. Bersama dengan Dato Lau Tu Kwong, tulis Hendra Setiawan dalam unggahan di Instagramnya. Sebagai informasi, Lau Tu Kwong sendiri merupakan pengusaha Indonesia kelahiran Singapura yang menjadi pendiri Bayan Group yang bergerak di sektor batu bara. Tu Kwong sendiri menjadi orang terkaya nomor 2 Indonesia menurut Forbes pada 2022 lalu dengan total kekayaan 25,2 miliar dolar AS atau setara 383 triliun rupiah. Sehingga, dalam unggahan tersebut, banyak penggemar bulu tangkis Indonesia yang meminta Tu Kwong menjadi sponsor Hendra Setiawan. Sebagai informasi, Hendra Setiawan sendiri masih aktif di dunia bulu tangkis berpasangan dengan Muhammad Ahsan meski usianya tak muda lagi. Teda Diaz masih memiliki ambisi untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 mendatang serta berusaha untuk meraih prestasi setinggi-tingginya yakni menyabat medali. Berstatus sebagai pemain independen, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan tentu memerlukan sponsor untuk membiayai turnamen jelang Olimpiade Paris 2024. Oleh karena itu, dalam unggahan Hendra Setiawan bersama dengan Lau Tu Kwong, penggemar bulu tangkis meminta pengusaha kondang Indonesia itu untuk menjadi sponsornya. Sementara itu, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan sendiri akan beraksi di turnamen selanjutnya yakni kejuaraan dunia bulu tangkis yang digelar pada 21 hingga 27 Agustus mendatang. Bintang bulu tangkis ganda putra, Hendra Setiawan, dirangkul orang terkaya di Indonesia yakni Lau Tu Kwong. Mungkinkah bisa jadi sponsor seumur hidup? Seperti diketahui, ganda putra veteran Indonesia Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan masih menjadi sorotan penggemar bulu tangkis karena performanya yang masih tampil gemilang. Pada 2023 saja, pasangan yang akrab disapa Teda Diaz itu masih bisa keluar sebagai runner-up di All England usai dikalahkan Fajar Rian di final. Capaian positif Ahsan, Hendra lantas menjadi sorotan banyak pihak termasuk salah satu orang terkaya di Indonesia yakni Lau Tu Kwong. Melansir unggahan di Instagram pribadi Hendra Setiawan, penggawa ganda putra Indonesia itu tampak berfoto dengan Lau Tu Kwong bersama Tontowi Ahmad.
Pasangan anyar ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat, tampil di ajang turnamen bulu tangkis Indonesia International Challenge 2023 pada 29 Agustus hingga 3 September mendatang.